Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Effendi, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agung Tirtayasa, angkatan 2019. Baik semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum kita mulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa terhadap kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Boleh juga di kolom komentar. Apakah kalian sudah siap mengenai materi kali ini? Mengenai prosedur keselamatan kerja pada pengukuran kalor. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi. Nah, metode ilmiah ini memiliki kaitan yang erat dengan kerja ilmiah. Kerja ilmiah sendiri merupakan cara kerja ilmuwan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan langkah-langkah yang teratur dan sistematis dalam metode ilmiah. Selanjutnya ada unsur metode ilmiah. Di dalam unsur metode ilmiah ini ada karakterisasi yang berisi pengamatan dan pengukuran, terus ada hipotesis yang berisi penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. Yang ketiga ada prediksi, deduksi logis, dan hipotesis. Selanjutnya ada eksperimen. Adapun langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama ada menemukan dan merumuskan masalah. Nah, dalam menentukan dan merumuskan masalah, cara menentukan yang paling tepat dalam penelitian yaitu dengan memperhatikan objek pada lingkungan sekitar. Misalnya, mengamati pertambahan tinggi suatu tanaman dalam hitungan hari atau minggu, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dirumuskan melalui metode ilmiah. Selanjutnya itu ada observasi, di mana observasi ini seringkali disebut dengan proses pengumpulan data dan keterangan. Nah, observasi ini merupakan proses mengamati makhluk hidup dengan menggunakan perangkat observasi. Perangkat observasi itu terdiri dari dua jenis, yakni panca indera dan alat bantu observasi untuk mengetahui bentuk, ukuran, warna, cara berjalan, suara, bau, dan lain-lain. Selain observasi, selanjutnya yaitu menentukan hipotesis, di mana hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah berdasarkan teori dan fakta. Nah, hipotesis ini tuh bersifat teoritis dan masih perlu diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh. Selanjutnya ada merancang dan melakukan eksperimen. Setelah prediksi dibuat, hasil dapat diuji dengan eksperimen. Jika hasil eksperimen bertentangan dengan prediksi, maka hipotesis yang sedang diuji tidaklah benar atau tidak lengkap dan membutuhkan perbaikan atau bahkan perlu ditinggalkan. Selanjutnya ada mengorganisasi dan menganalisis data, di mana organisasi dan menganalisis data ini merupakan mengelompokkan informasi dan data serta menafsirkan hasil pengolahan data. Selanjutnya ada mengambil kesimpulan. Nah, setelah melakukan semua tahapan penelitian, selanjutnya yaitu ada mengambil kesimpulan yang berupa hasil akhir dari suatu proses penelitian yang akan dipresentasikan. Nah, kesimpulan ini tuh ditarik berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu kalor? Ya, kalor adalah suatu energi yang mudah sekali diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah suatu zat temperatur menjadi naik atau turun. Kalor juga bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Misalnya, dua buah zat yang memiliki temperatur berbeda ketika disatukan di sebuah wadah atau tempat, maka temperatur kedua zat tersebut menjadi sama. Nah, apa sih pengaplikasian materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, pengaplikasian dari materi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada setrika, di mana setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat mengubah
mengubah kalor secara konduktor ke pakaian. Selain itu, contoh pengaplikasian lain dari materi ini itu adalah termos, di mana termos adalah suatu alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara berlebihan dari luar ke dalam atau sebaliknya, sehingga suhu zat yang tersimpan di dalam termos tersebut akan bertahan relatif lama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalor merupakan perpindahan satu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Misalnya kita ambil contoh, ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin, maka temperatur kedua zat tersebut akan menjadi sama. Dan prosedur keselamatan kerja pada pengukuran kalor ini harus sangat diperhatikan karena berkaitan dengan temperatur suatu zat. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini agar kita dapat lebih memperhatikan ketika kita akan melakukan uji coba atau mempraktikkan materi kalor. Nah, bagi kalian nih peserta didik maupun praktikan khususnya harus lebih memahami materi dan mengetahui prosedur keselamatan kerja pada pengukuran kalor agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebelum kita mempelajari prosedur keselamatan kerja pada pengukuran kalor, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi, oleh karenanya kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan sebuah suhu yang dipanaskan atau diberi kalor, maka benda tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Nah, semakin banyak kalor yang diserap atau diterima oleh suatu benda, maka semakin besar pula kenaikan suhunya. Nah, berbicara mengenai perpindahan kalor, maka setidaknya ada 3 cara kalor dapat berpindah. Pertama, kalor dapat berpindah secara konveksi, yaitu proses perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian-bagian dari zat tersebut. Kedua, perpindahan kalor secara konveksi, yaitu proses perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan zat tersebut. Dan yang terakhir, perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Tidak semua kalor dapat berguna untuk menaikkan suhunya saja, tapi ada juga kalor yang digunakan untuk perubahan wujud. Nah, kalor yang digunakan untuk perubahan wujud ini adalah kalor laten, di mana kalor laten itu sendiri terdiri dari kalor lebur atau kalor beku dan juga kalor didih atau kalor uap. Nah, kan kita akan membahas prosedur keselamatan kerja pada pengukuran kalor. Ketika kita akan melakukan suatu uji coba atau praktikum di laboratorium mengenai kalor, kita harus mengetahui prosedur terlebih dahulu, di mana ada beberapa prosedur yang harus dipatuhi di dalam laboratorium. Yang pertama, laboratorium harus memiliki standar yang baik, memiliki ventilasi yang baik sehingga sirkulasi udara stabil, mempunyai kotak P3K dan tabung kebakaran tersedia. Yang kedua, ada tata tertib di dalam laboratorium. Selanjutnya ada menggunakan sarung tangan ketika memindahkan sesuatu yang panas. Selanjutnya, ketika kita akan memeriksa termometer dari dalam air yang sudah dipanaskan, kita bisa menggunakan tali di ujung termometer atau di atas termometer agar kita tidak panas saat memegangnya. Selanjutnya, berhati-hati di dalam laboratorium dan juga pada saat praktikum, tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak bercanda. Nah, keselamatan kerja di laboratorium harus memakai perlindungan diri seperti jas praktikum, kacamata laboratorium, dan juga masker hidung. Nah, di setiap laboratorium tentunya pasti memiliki hal-hal yang harus ditaati dan dijalankan oleh praktikan. Tata tertib tersebut diantaranya sebagai berikut. Siswa yang masuk ke dalam laboratorium harus didampingi dengan guru pembimbing atau asisten laboratorium.
yang selanjutnya, menggunakan baju khusus untuk kerja pada saat praktikum dengan menggunakan jas laboratorium. Selalu berhati-hati dan menghindari kebakaran. Jika terjadi kecelakaan atau masalah pada saat praktikum, kita bisa memberitahukannya kepada asisten laboratorium atau guru pembimbing. Memanaskan cairan-cairan di dalam tabung reaksi agar lebih aman untuk kita bisa memakai masker dan juga alat untuk memegang pada saat kita akan mengangkat cairan-cairan tersebut. Selanjutnya ketika alat-alat laboratorium telah selesai digunakan, maka alat-alat tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dan dikembalikan di tempat semula. Dan sebelum kita meninggalkan laboratorium, praktikum harus memastikan kebersihan di dalam laboratorium. Jadi itu beberapa hal-hal yang harus ditaati di dalam laboratorium pada saat melakukan percobaan. Nah, apakah kalian sudah memahami dan mengerti hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan suatu uji coba? Jadi kesimpulannya adalah kalor dapat berpindah karena adanya perubahan suhu. Kalor juga dapat berpindah dari suatu benda yang suhunya tinggi ke suatu benda yang suhunya rendah. Fenomena perpindahan kalor ini dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita memasak, api yang mengenai bagian dasar panci akan menyebar ke seluruh bagian permukaan panci dan bahan makanan yang ada di dalamnya. Bicara mengenai perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu panasnya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Nah, berbicara mengenai perpindahan kalor, maka kita mengenal setidaknya ada 3 terjadinya perpindahan kalor yang tadi, seperti konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Kiranya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca lafal Alhamdulillah. Pembelajaran pada kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.